sekarang. Nah, ini sudah ada soal yang kita tutup teksnya. Kita coba baca seluruh pertanyaan dan pilihan jawaban dengan harapan nanti sebelum teks ini kita buka, kita sudah paham 50%. Mari kita mulai. 1. Where is Pak Soeharto's workshop located? Nah, ini kita garis bawahi ya. A. Behind the temple. Oh, kita garis bawahi behind supaya kita letaknya agak ringan dikit. Kemudian not far from the temple. Not far-nya kita garis bawahi. C. At the center of Pecinan. At the center-nya kita garis bawahi. D. Next to the Chinatown gate. Oh, next to. Next to artinya di sebelah atau setelah itu. Kemudian nomor 2. The night market is called Semawis because, kita tambah lagi, the night market is called, disebut Semawis because, karena A. People can find various of things there. Kita garis bawahi karena ini berupa pilihan jawabannya berupa kalimat, kita garis bawahi bagian kata kerjanya. Yang mana? Can find ya, can find, dapat menemukan. Kemudian yang B, it is located inside the Chinatown. Yang mana yang kita garis bawahi? Is located, terletak. C, people visit it regularly. Visit ya, oke, visit yang kita garis bawahi. Kemudian D, it is near the temple ya. Sebenarnya predikatnya is, tapi boleh lah kita garis bawahi sampai is near. Kemudian yang ketiga, to feng shui consultation. Consultation sebagai soalnya. The underlined word mean, kata yang digaris bawahi berarti a talk with the chief of the group. Ya, kita garis bawahi a talk ya. Nanti kita garis bawahi seperti ini. A talk artinya obrolan ya. Talking, ngobrol. A talk with the chief of the group. Kita garis bawahi a talk. B. A discussion over something for at least one day. A discussion ya, at least one day. C. A meeting with an expert in particular field to get advice. A meeting ya, sebuah pertemuan with an expert. D. A secret meeting ya, a secret meeting conduct by a group of people to set a plan. Nah, setelah pertanyaan dan pilihan jawaban ini kita baca, kita bisa dong menangkap kisah ya. Apa sih yang terjadi dalam teks yang kita tutup ini? Soal nomor 1 ditanyakan di mana sih workshopnya Pak Soeharto ya. Nomor 2, the night market atau pasar malam is called Semawis. Ada sebuah pasar malam yang disebut dengan Semawis. Because, kenapa disebut Semawis ya? Because-nya itu kenapa? Karena kita lihat nanti ya. Kemudian nomor 3, Feng Shui Consultation. Ada Feng Shui Consultation. Nah, sepertinya ada. Kalau kita lihat di sini pasar malam yang nuansanya nuansa Cina ya. Kemudian salah satunya ada workshop Pak Soeharto di sana ya. Jadi setelah kita baca pertanyaan dan pilihan jawaban, kita ambil sebuah kesimpulan ya. Dari semua soal dan pilihan jawaban dapat kita simpulkan bahwa teks yang tertutup itu kurang lebih tentang apa kira-kira? Ya, tentang ada pasar malam di sana, ada workshop ya. Pak Soeharto juga disebut-sebut ada Feng Shui. Apa sih kira-kira kaitannya dari ketiga hal yang sudah kita dapat ini? Nah, artinya kita baru paham 50%. Bagaimana supaya paham 100%? Tentunya langkah berikutnya yaitu dengan membaca teks yang kita tutup tadi. Kita buka teksnya ya. Oke, kita baca. I live in Chinatown area or Pecinan in Semarang. It is very crowded place. There are many kelenteng or temples here.
One of them is Thai Kashi Temple in Ganglombok, which people visit regularly. Not far from the temple, there is a very popular tourist attraction, which can only be found at night. Samawi Night Market. The name Samawis is derived from a Javanese term which means everything is available here, ranging from specialty food to feng shui consultation to karaoke. However, my favorite place that I always visit when I have a spare time is Pak Suharto's workshop. The workshop is next to Chinatown Gate. In his workshop, he teaches his students to paint using Chinese ink. The ink is made from fine wood. People come to Pak Suharto's workshop to order painting too. I love watching Pak Suharto drafting and painting his objects. Nah, setelah kita membaca, kita sudah paham di sini bahwa betul ada sebuah pasar malam yang bernuansa Cina. Kemudian Pak Suharto juga ada workshopnya di situ. Kemudian dia semacam membuat sebuah workshop yang menerima untuk melukis ya, dan juga sekaligus memberikan pendidikan kepada pengunjung ya, bagaimana cara melukis. Dia katakan juga melukis dengan menggunakan fine wood, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita paham tentang teks yang kita baca, kita kembali ke pertanyaan dan pilihan jawaban. Where is Pak Suharto's workshop located? Tentunya kata kuncinya adalah Pak Suharto's workshop. Pada paragraf berapa ya ada Pak Suharto workshop? Paragraf 3. Kita lihat di sini paragraf 3. However, my favorite place that I always visit when I have spare time is Pak Suharto's workshop. The workshop is next to the Chinatown Gate. The workshop is next to the Chinatown Gate. Oke, sudah kita dapatkan pilihan jawabannya yang mana? Tentunya langkah berikutnya adalah kita dari 4 pilihan jawaban ini kita silang dulu 2 yang tidak benar. Yang mana yang kita silang? Yang mana? Oke, yang A kita silang. Yang mana lagi? Oke, yang C. Sisanya tinggal B dan D. Manakah yang paling benar? Ya, sudah jelas sekali tadi jawabannya di teks. Next to the Chinatown Gate. Begitulah cara mengerjakan soal berbentuk teks. Oke, sekarang kita lihat number 2. The night market is called Samawis because A. People can find various of things there. B. It is located inside the Chinatown. C. People visit it regularly. D. It is near the temple. Nah, kita lihat di pertanyaannya. The night market is called Samawis because kita cari di paragraf berapa yang berbicara tentang Semawis. Oke, ada di paragraf 2. Kita baca paragraf 2. Not far from the temple, there is a popular tourist attraction which can only be found at night. Samawi Night Market. The name Samawis is derived from a Japanese term which means everything is available here, ranging from specialty food to feng shui consultation to karaoke. Oke, sudah jelas jawabannya. Kita lihat ke pilihan jawaban silang 2 yang sangat tidak masuk di akal. Yang mana? Oke. C ya, people visit. Oke, yang mana lagi? Ya, sisanya tinggal 2, yang A sama yang B. Manakah yang paling benar? Oke, jawabannya adalah yang A.
Kita pindah ke soal nomor 3. Feng Shui consultation, paragraf 2. The underline word mean, apa sih yang dimaksud dengan consultation atau konsultasi gitu ya bahasa Indonesia? Apa sih? Lebih mendekat kemana yang? Apakah yang A, a talk? Apakah B, a discussion? Apakah yang C, meeting? D, a secret meeting? Oke, kita lihat. A talk with chief of the group. A discussion over something for at least one day. A meeting with an expert in particular field to get advice. D. A secret meeting conducted by a group of people to set a plan. Carilah dua pilihan jawaban yang tidak masuk di atas. Oke, yang mana? Iya. Tidak disebut-sebut. At least one day. Setidaknya 1 hari. Mana lagi yang tidak masuk di akal? Oke, yang B ya, masa secret meeting conduct by. Sisanya tentunya tinggal 2, yaitu yang A dengan yang C. Manakah yang paling benar? Apakah A atau yang C? Ya, yang paling benar adalah yang C. Nah, demikian langkah-langkah dalam mengerjakan soal berbentuk teks. Ingat sekali lagi, yang paling penting di dalam mengerjakan soal berbentuk teks adalah skill kita dalam membaca teks tersebut. Juga diikuti dengan langkah-langkah yang urut, langkah-langkah yang runtun. Tidak boleh dilangkahi atau melompat-lompat sesuai dengan aturannya. Yaitu langkah pertama adalah tutup teksnya, baca pertanyaan dan pilihan jawabannya sampai kita mampu menyimpulkan tentang apa teks yang kita tutup itu. Setelah kita simpulkan yang baru setengah paham, lalu kita buka teksnya dan kita baca dengan harapan paham 100%. Setelah kita paham 100%, ketika kita kembali ke pertanyaan dan pilihan jawaban, tentunya kita mampu menjawabnya dengan baik. Demikian cara mengerjakan soal berbentuk teks. Selamat mencoba.